Su'ul Hatimah. Yang satu, sebelum Ramadan dia soleh, dia baik, tapi pas masuk Ramadan loh akhlaknya berubah, ibadahnya jadi berubah, jadi tidak suka ibadah pada Allah, maka dalam keadaan akhirnya buruk. Awalnya baik, keluar Ramadan jadi buruk. Yang kedua ikuti su'ul bidayah, su'ul khotimah. Di awal sebelum Ramadan buruk, masuk Ramadan buruk, keluar Ramadan pun buruk. Jadi Ramadan tidak bisa berubah kepada ibadah dan akhlaknya. Yang ketiga ikuti su'ul bidayah, husnul khotimah. Yang ketiga mah buruk di awal, di akhir baik. Asalnya sebelum masuk Ramadan buruk, pas keluar Ramadan menjadi soleh dan soleha. Yang keempat yang paling bagus ikuti husnul bidayah, husnul khotimah. Baik di awal dan baik di akhir. Yang satu adalah baik di awal, buruk di akhir. Yang kedua buruk di awal, buruk di akhir. Yang ketiga buruk di awal, baik di akhir. Yang keempat baik di awal, baik di akhir. Tadi disilang ting. Satu tarqiyatul aqliyah. Yang kedua runia. Yang ketiga jasadiyah. Yang keempat tarqiyatul maliyah. Itu teman-teman harus ditingkatkan selama Ramadan ini. Jadwal maghrib ayeuna jam sabaraha? Jam berapa? 17. Pak Ilham 17 sabaraha? 17:48. Kenapa kita bisa tahu jadwal maghrib? Karena adzan maghrib ditunggu-tunggu. Teman-teman, Ramadan hari ini harus naik level dari ahli taat jadi ahli ibadah urangi, dari ahli taat menjadi ahli taat menjalankan ibadahnya itu karena kewajibannya saja. Tetapi kalau ahli ibadah telah menikmati ibadahnya. Contoh nih, kalau yang ahli taat pas ada berkumandang dia baru wudhu kemudian sholat. Tetapi yang ahli ibadah dia telah punya wudhu sebelum azan. Jadi menunggu waktu sholat layaknya seperti kita menunggu waktu maghrib. Adzan maghrib kita tunggu-tunggu kedatangannya. Nah layaknya azan-azan yang lain pun harus kita tunggu. Maka dalam meraih keberkahan kemuliaan 1000 bulan, di dalam surat apa yang Qadar itu? Dalam surat Al-Qadar. Mari kita baca sama-sama. Sudah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Lailatul Qadri Lailatul Qadar itu artinya adalah malam yang sempit. Kenapa malam yang sempit? Karena tanazzalul malaikat, turun malaikat. Teman-teman tahu ukuran malaikat? Malaikat itu kalau beliau mengepakkan sayap yang kanan, maka tertutuplah sampai ujung timur. Kalau mengepakkan sayap yang kiri, tertutuplah sampai ujung barat. Jadi mual bisa gerak. Ini mah kita bisa gerak karena ada rongga-rongga. Tetapi kalau turun malaikat itu sudah kemudian tidak bisa bergerak. Maka ada pertanyaan kepada Ibrahim bin Adham, apakah boleh bermaksiat pada Allah? Boleh tidak? Apakah boleh bermaksiat pada Allah? Jawabannya adalah boleh, asalkan dipenuhi syaratnya. Syarat pertama rahasia ya. Kalau ingin maksiat pada Allah, catat ini rahasianya. 1. Silakan lakukan maksiat pada Allah
di tempat yang tidak ada Allah melihat engkau. Ada tidak tempat Allah tidak lihat kita? Di kamar Allah lihat? Di WC Allah lihat Di tempat poek Allah lihat? Berarti tidak ada tempat yang Allah tidak melihat kita. Perempuan, kira-kira kalau kita buka kerudung di mana saja Allah lihat tidak? Di pasar Allah lihat? Berarti syarat pertama tidak bisa dilakukan. Yang kedua, syarat boleh maksiat pada Allah. Silahkan lakukan maksiat di bumi yang bukan bumi milik Allah. Ada tidak bumi yang bukan milik Allah? Kalau kita lihat tadi saya lewat di jalan spanduk tulisan tanah ini milik Haji Anu, tanah ini milik Haji Anu. Saya bilang nih, kalau Allah buat spanduk, kira-kira begini, seluruh tanah bumi ini adalah milik Allah. Berarti bisa tidak bermaksiat? Syarat ketiga boleh bermaksiat adalah silakan bermaksiat ketika sudah tidak memakan rizki dari Allah. Kita makan rizki dari siapa? Dari Allah. Nah, yang keempat, silakan lakukan maksiat kalau bisa menolak ajakan malaikat ke neraka. Nanti kayak gini, kata malaikat, ayo ke neraka. Kalau kita bisa nolak, silakan lakukan maksiat. Sedangkan malaikat itu besar atau kecil? Besar yang tadi. Maka Lailatul Qadar adalah turunnya malaikat sehingga gerak bumi itu menjadi susah. Maka Nabi itu ahyaul lail, menghidupkan malam-malam. Nabi tarawihnya malam 23 itu, sekarang kalau bahasa tuh Nabi tarawihnya malam 23 dari Ba'da Isya sampai jam 2 malam. Kira-kira kita kuat atau tidak? Malam 24-nya tarawihnya sampai jam setengah 2. Malam 25-nya sampai jam 1 malam. Malam 26-nya Nabi tarawih sampai jam 12 malam. Kata para sahabat, sepertinya malam ke-27 mah Nabi akan semakin sedikit tarawihnya. Ternyata Nabi tarawih itu sampai menjelang, kata sahabat, seakan-akan saya tidak mendapatkan waktu untuk sahur. Jadi dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh tarawih nanti. Kira-kira kita kuat atau tidak?